USG, ada kantong, terus ada dua titik kata dokternya kembar gitu, dengan santainya kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita teman-teman. Oh ya, sebelum kalian lihat video, jangan lupa ya tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Tuh yang ada merah-merahnya, subscribe. Karena subscribe itu gratis, beneran gratis. Udah. Apa ya? Subscribe. Hamil duluan. Soalnya kita nikah, habis itu sebulan langsung hamil. Kebetulan kembar, jadi emang perutnya tuh orang-orang tuh pada bilang kalau kita hamil duluan, jadi sudahlah diabaikan saja. Berat banget yang pastinya, tapi ya dinikmati aja, dibawa enjoy aja. Ngomongin tetangga pokoknya lah. Ya ngomongin tetangga. Soalnya tetangga aku itu nggak tahu kalau aku tuh hamil kembar. Kemudian ini trimester kedua udah agak enakan, pas 6 bulan itu aku udah mulai resign kerja karena tempat aku kan jauh, sekitar setengah jam, panas juga melewati kota. Jadi waktu itu juga jalanan licin karena ada proyek pembuatan tol, jadi sangat bahaya banget. Resign kerja. Jadi setelah itu resign lah, mulai umur 7 bulan sampai 9 bulan fokus di rumah, fokus sama kandungan. Dan juga kalau hamil kembar itu kemarin HPL-nya dari dokter Suryo itu 37 minggu, bukan 40 minggu. Kalau hamil biasa itu kan 40 minggu. Kalau hamil kembar itu paling cepet 37 minggu itu. 37 itu udah bisa normal. Udah bisa lahiran normal. Kemarin jadi udah diprediksi sama dokter Suryo itu pas 37 minggu. Nah, pas udah termasuk trimester 3, Masya Allah nikmat banget pokoknya. Mulai dari yang stretch mark mulai keluar. Terus setelah itu tiap malam panas. Jadi tiap malam panas, terus pipis terus. Jadi aku kalau malam tuh gak pernah tidur. Suami tidur enak, aku tuh nangis. Terus kalau paginya baru bisa tidur sekitar jam 3, jam 4. Sama itu gatal. Iya, gatal di mana-mana pokoknya. Oh, nikmat banget, luar biasa. Bedak ya, pakai Herosin tiap malam, dilumuri minyak zaitun tiap malam, nikmat banget pokoknya. Nanti pagi baru bisa tidur. Baru tidur habis subuh itu nanti ibuku sudah ngomel-ngomel, perempuan hamil tuh harus pagi-pagi tuh jalan, ini olahraga. Ya ampun, aku tuh nggak tidur semalam dan paginya harus disuruh olahraga, jalan. Jadi ya dinikmati sajalah. Kemudian udah masuk nih ceritanya, udah masuk 37 minggu ya waktu itu ya. 37 harap-harap cemas. Harap-harap cemas. 37 minggu itu kok belum mau lahiran. Ini suami tuh udah yang kapan ya keluar, udah gak sabar nih ketemu gitu. 37 minggu kok belum ada tanda-tanda lahiran. Akhirnya 37 minggu 1 hari ditunggu, enggak juga lahiran. Oh yaudah besok. 37 minggu 2 hari. Oh ya udah besok. Tapi kok akhirnya semakin kesini ya sudahlah, terserah kamu lah nak mau keluar kapan. Terakhir kita cek itu berarti pas 9 bulan. Pas 8 bulan ya, mau ke 9 bulan. Itu kata dokter Surya posisi bayinya itu sudah bagus, sudah masuk ke panggul, jadi ada kemungkinan bisa normal. Karena katanya kan kalau orang hamil kembar normalnya itu ya antara sesar dan normal lah. Kalau kemarin kata dokter Surya mengatakan ini bisa kok normal, insya Allah ini bisa normal. Kita sudah berencana ya mau normal nih ceritanya lahiran. Kebetulan pas hari Sabtu jam 3 pagi tanggal 19 Januari 2019 itu lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada sesuatu yang kayak nyiram gitu, kayak ngompol. Itu sudah basah semua kasurku, bingung. Lampunya mati kan, kalau tidur kita lampunya mati. Terus aku panggil ya ayahnya tuh masih bingung, ya aku tuh baru pecah, aku bilang gitu. Dia langsung bangun, langsung gelantung. Dia bingung. Ini tuh udah bukan rembes lagi. Kalau rembes kan kayak kita ngompol kecil gitu, tapi ini tuh bener-bener udah satu kasur tuh semuanya air. Akhirnya setelah subuhan dulu, setelah subuh dibawalah kita ke rumah sakit Anugerah. Jaraknya itu sekitar 1 jam. Kita ke sana, emang aku sengaja lahiran di sana. Di sana itu nggak pakai BPJS, bukan masalah kita punya uang atau enggaknya ya. Tapi buat aku kalau melahirkan adalah masalah kenyamanan, karena aku juga udah nyaman sama dokter Suryo, beliau yang udah nanganin aku dari awal. Dibawalah kita ke sana, udah sempat mulus-mulus juga. Pas sampai di sana, dicek ternyata pembukaannya
baru satu. Pembukaan Sedangkan satu. pembukaan satu, sedangkan ketuban itu sudah pecah waktu itu. Akhirnya datanglah dokter Surya. Kemudian dokter Surya mengatakan kalau hamil kembar, kalau KPD kalau KPD itu nggak bisa diinduksi. Jadi dia harus nunggu benar-benar kontraksinya normal. Saya kasih waktu sampai jam 8 pagi. Kalau sampai jam 8 pagi pembukaannya naik menjadi pembukaan 3, berarti harus normal, harus ditunggu. Tetapi kalau tidak bisa naik, berarti otomatis langkah terakhirnya adalah sesar. Di situ tuh aku udah doa, udah zikir terus, bismillah, supaya bisa lahiran normal. Siapa ya yang nggak pengen lahiran normal? Aku juga pengen lahiran normal. Tapi ternyata manusia memang hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Sampai jam 8 pembukaannya masih 1. Jadi ya harus mau nggak mau harus sesar demi keselamatan ibu dan juga anaknya. Setelah itu disesar, masuk ke ruangan. Jadi selama di sesar itu aku nggak sadar, bener-bener nggak sadar, setengah sadar antara pusing, mengantuk, dan entahlah, tiba-tiba pas keluar dari ruangan itu udah dipindah ke ruangan bersalin. Jadi yang sempat lihat anakku pertama kali itu adalah suamiku ini. Gimana dulu lihat dedek kembar? Ya lihat bukan aku lah yang pertama. Siapa? Dokternya? Dokter. Aku kan nggak boleh masuk operasi. Iya deh. Pertama lihat yang dari pertama lah pas ngandung nggak percaya, terus pas percaya ternyata langsung dulu kembar, kaget, terus pas lihat ya langsung nangis. Oh iya, ketika lahir juga anakku tuh beratnya yang pertama itu 2,3, yang kedua itu 2,1 kg. Itu masuknya bukan kategori prematur ya. Karena meskipun aku lahiran di 38 minggu, itu kan aku hamil kembar. Jadi hamil kembar kan biasanya 37 udah lahiran, 38 dengan berat segitu itu bukan kategorinya bukan prematur. Jadi nggak perlu di alat-alat itu inkubator tuh enggak. Jadi setelah lahir alhamdulillah semuanya sehat ya, bisa langsung dibawa pulang ke rumah. Itulah singkat cerita tentang perjuangan hamilku. Ya. Semoga buat ibu menyenangkan apa enggak? Ya menyenangkan, tapi lebih perjuangannya lebih. Ya, perjuangannya lebih. Apa yang kita dapat lebih, perjuangannya juga lebih. Ya. Mulai dari nangis-nangis tiap malam. Biasanya kan orang-orang lihat, wah seneng ya anaknya kembar. Emang senengnya kita double, tapi ingat juga capeknya juga double. Iya, perjuangannya lebih. Hamil 5 bulan, 4 bulan tuh kayak 6 bulan, hamil 6 bulan, 7 bulan itu ya ampun beratnya udah segini. Kayak udah besar waktu banget. Waktu Unda masih mengandung 7 bulan, ikut tes itu dulu, tes CPNS. Jadi aku waktu usia kandungan 7 bulan tuh ikut, kebetulan pas lagi ada tes CPNS dan kita harus tesnya itu di Purwokerto, sedangkan rumah kita ada di Pekalongan. Di situ udah masuk ruangan tuh, baru berapa menit tuh udah duduk kayak gini. Balik sini lagi. Yang di mana? Yang mau dikasih. Oh iya. Jadi pertama masuk ruangan kan untuk ibu hamil kan didahulukan ceritanya. Iya. Karena aku posisi mengandung 7 bulan, tetapi kan sudah seperti 9 bulan, gede banget kayak gini ya. Jadi pas masuk itu langsung jadi pusat perhatiannya. Tiba-tiba, Mbak, ibu hamil berapa bulan Bu? HPL-nya kapan? Yang ditanya tuh langsung HPL-nya. HPL-nya kapan? Mbak, saya masih 7 bulan. Ketemu orang lagi, Mbak, saya masih 7 bulan, ini kembar. Saya langsung gitu. Terus juga waktu udah di ruang tunggu kan, ruang tunggunya khusus yang ibu hamil tuh. Jadi duduk, yang diperhatiin tuh aku terus, sedangkan di sebelahku itu ada ibu-ibu yang hamilnya 9 bulan. Tapi aku yang diperhatiin, Mbak, Anda naik kursi roda ya? Enggak Mbak, yang sebelahku yang 9 bulan enggak ada. Jadi semua orang tuh tertujunya sama aku karena perutku tuh lebih besar daripada yang hamil 9 bulan. Nanti ada tuh fotonya di akhir kalau kalian mau lihat. Kalau dulu aja, kalau misal kita jalan kemana, misal kita mau makan lesehan, itu aku susah banget makannya. Jadi perut tuh buat meja. Jadi makan piringnya tuh di perut kayak gini. Pokoknya nikmat banget lah. Jadi buat kalian ibu-ibu yang sudah punya anak, selamat. Untuk yang belum, kita doakan semoga segera diberikan momongan. Jangan pernah putus asa, terus berdoa kepada Allah yang kuasa. Allah tuh tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan momongan kepada kalian. Sekian dulu cerita dari kami, sharing dari kami. Dilanjut mungkin video berikutnya kita akan sharing-sharing lagi tentang
tentang parenting, tentang mengurus anak kembar dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.